One Piece Chapter 1110 adalah salah satu chapter paling sulit dipercaya yang pernah dibaca para penggemar dalam waktu yang sangat lama. Chapter ini berfokus pada klimaks dari alur Pulau Egghead, dan tentunya menyampaikan pengaturan luar biasa yang telah dilakukan pada chapter sebelumnya. Fans dapat melihat 5 sesepuh akhirnya tiba di Pulau Egghead di chapter One Piece ini, dan mereka semua mengungkapkan transformasi yokai mereka. Tentu saja kalau bicara tentang Gorosei, ada satu yang cukup menonjol, yaitu Gorosei yang memegang pedang, bernama Saint Ethan Baron V Nusjuro. Nusjuro terlihat beraksi di One Piece Chapter 1110, dan kekuatannya diturunkan menjadi Bakotsu Yokai. Sangat jelas bagi para penggemar untuk melihat bahwa yokai ini sangat kuat, dan mereka pasti akan melihat lebih banyak lagi yokai ini di chapter-chapter mendatang. Di One Piece Chapter 1110, Saint Saturn akhirnya memanfaatkan lingkaran pemanggilan untuk membawa semua Gorosei yang tersisa ke Egghead. Tentu saja, mereka semua segera melakukan transformasi yokai mereka. Satu hal menarik yang perlu diperhatikan di sini adalah Oda tidak mengungkapkan nama buah iblis mereka. Tampaknya mereka sebenarnya tidak memiliki buah iblis, namun sebenarnya memiliki kekuatan yokai, yang sumbernya masih belum diketahui. Terlepas dari itu, yang membuat para penggemar sangat bersemangat untuk melihat adalah transformasi berbasis yokai mereka, dan dalam kasus Gorosei Nusjuro, transformasi ini diturunkan menjadi Bakotsu, yang merupakan yokai kuda. Hal yang pertama, penggemar dapat melihat desain karakter Bakotsu yokai yang luar biasa ini. Bakotsu adalah tengkorak kuda dengan tampilan yang cukup menyeramkan. Jika Gorosei Nusjuro memiliki buah iblis, maka dia akan memiliki kekuatan yokai Uma-Uma no Mi model Bakotsu. Konon Bakotsu merupakan yokai yang tercipta dari tulang kuda yang dibakar hingga mati dalam api. Seringkali, Oda berfokus pada sisi konyol dari desainnya. Namun, di sini Oda benar-benar serius, dan memberikan desain yang agak luar biasa, ketika menyangkut karakter One Piece. Nusjuro menjelma menjadi tengkorak kuda raksasa yang sama sekali tidak memiliki daging di tubuhnya. Terlihat juga bahwa dia mempunyai Homura Gumo di lehernya. Ini merupakan indikasi fakta bahwa transformasi yokainya mungkin benar-benar dapat dibangkitkan, seperti halnya 5 tetua lainnya. Meskipun Nusjuro menggunakan transformasi Bakotsu penuh pada awalnya, ia kemudian beralih ke bentuk hibrid, yang menunjukkan bahwa ia dapat beralih antar bentuk seperti buah iblis tipe Zoan. Dalam wujud hibridnya, Nusjuro terlihat seperti centaur. Dia memiliki bagian atas sebagai manusia dan bagian bawahnya adalah Bakotsu yokai. Tidak diragukan lagi, para penggemar belum melihat kekuatan penuh dari Bakotsu yokai. Namun, dari apa yang kita lihat, kekuatan utama yokai yang luar biasa kuat ini tampaknya terletak pada kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa. Bakotsu terlihat di One Piece Chapter 1110, dan dia merobek tubuh para pasifista dalam sekejap mata. Menggunakan kecepatannya yang luar biasa, Nusjuro mampu berlari kencang di sekitar tepi Egghead dan melenyapkan para pasifista sepenuhnya menggunakan pedangnya. Harus diingat juga bahwa Nusjuro merupakan seorang pendekar pedang yang sakti. Faktanya, pedang yang dia miliki tampaknya berasal dari garis Kitetsu, yang berarti dia adalah pengguna senjata tingkat tertinggi. Menggunakan pedang ini bersamaan dengan kekuatannya, Nusjuro mengambil bentuk hibridnya dan menebas semua pasifista. Kekuatan utama Bakotsu yokai tampaknya adalah membekukan musuh. Setiap musuh yang dia potong akan dibekukan dan untuk sementara terbebas dari kesengsaraan mereka. Semua pasifista yang dipotong Nusjuro dengan pedangnya membeku. Kekuatan ini kemungkinan besar berasal dari Bakotsu yokai, karena ia adalah yokai dari neraka. Artinya Nusjuro bisa memanggil dinginnya dunia bawah, sama seperti Brook. Hal itu dengan sendirinya membuatnya menjadi individu yang sangat kuat. Transformasi centaurnya juga luar biasa untuk dilihat. Mengingat bahwa dia telah membangkitkan wujud binatang ini, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, serta kecepatan yang luar biasa. Seperti halnya seluruh anggota 5 sesepuh, Nusjuro dan Bakotsu yokai miliknya pasti juga memiliki kekuatan regenerasi yang luar biasa. Selain kekuatannya yang luar biasa, kecepatannya, dan tentu saja kemampuan memotongnya yang membekukan musuh hingga ke inti organ vital, menjadikannya sosok petarung yang sangat kuat. Perlu diingat juga bahwa potensi penuh Nusjuro belum terungkap. Dia baru saja mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Kemampuan penuhnya masih belum terlihat dan kemungkinan besar dia akan menunjukkan lebih banyak keahlian berpedangnya di chapter One Piece mendatang. Bakotsu yokai sangat kuat, dan dengan kemampuannya,
dia termasuk di antara individu terkuat di dunia One Piece. Meskipun para penggemar mungkin bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya kelima Gorosei ini, dengan penampilan mereka di One Piece Chapter 1110, sangat mudah untuk melihat bahwa mereka sebenarnya sangat kuat. Nusjuro khususnya memiliki kemampuan yokai yang luar biasa ini. Dia mampu menebas dengan kecepatan yang tak kasat mata, membuatnya menjadi pendekar pedang tipe kecepatan yang dapat menghancurkan musuh dimanapun. Terlebih lagi, pedang yang dibawanya adalah Sodai Kitetsu, dan itu berarti dia cukup kuat untuk mengatasi kutukan pedang terkuat dari garis Kitetsu. Mengingat Bakotsu disebut-sebut sebagai yokai yang muncul dari roh kuda yang dibakar hingga mati, kemungkinan besar Nusjuro juga memiliki kekuatan spiritual. Namun, hal ini masih belum dikonfirmasi dalam cerita sejauh ini. Namun yang diketahui para penggemar adalah bahwa Nusjuro memiliki haki yang sangat kuat. Hal ini dikonfirmasi di One Piece Chapter 1110, di mana Zoro dan Rob Lucci mengonfirmasi bahwa ada haki yang sangat kuat di Egghead. Tentu saja haki ini bukan milik Nusjuro saja, melainkan milik setiap anggota Gorosei. Namun, ini menegaskan fakta bahwa Nusjuro juga telah memancarkan haki secara luar biasa. Di One Piece Chapter 1110, dia terlihat melapisi pedangnya dengan armamen haki, yang berarti dia adalah pengguna haki yang kuat. Pada saat yang sama, Nusjuro menjatuhkan 25 Mark III pasifista dalam sekejap mata, dan itu merupakan bukti kecepatan, kekuatan, serta keterampilan bermain pedangnya yang luar biasa. Bakotsu Yokai sangat membantunya dalam pertempuran, dan mengingat kuda jantan dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Kecepatan dan kemampuan membekukannya, yang jarang dilihat oleh para penggemar, pasti setara dengan kemampuan terbaik di One Piece. Hal itu jika dibarengi dengan regenerasi, setidaknya menjadikan Nusjuro sebagai karakter setingkat Yonko, terutama saat dia dalam wujud Bakotsunya. Kelima Gorosei memiliki gelar mereka masing-masing, begitu juga dengan Nusjuro yang memiliki gelar sebagai Dewa Pejuang Keuangan. Gelar tersebut merujuk pada bagaimana dalam astrologi klasik Asia Timur, planet Venus dianggap sebagai planet emas. Dalam bahasa Jepang Kinsei, mewakili logam di antara 5 elemen Tiongkok, di mana emas sering diasosiasikan dengan keuangan. Untuk itu, Nusjuro diberi gelar sebagai Dewa Pejuang Keuangan. Dari segi pakaian, Nusjuro merupakan satu-satunya Gorosei yang tidak mengenakan setelan jas. Dia lebih memilih mengenakan keikogi longgar berwarna putih yang ditutup dengan obi emas, namun cukup terbuka hingga memperlihatkan dada dan perutnya. Penampilannya membuat banyak penggemar bertanya-tanya tentang keterkaitannya dengan negeri Wano, di mana pakaian tersebut sangat identik dengan Wano, belum lagi dia merupakan salah satu pendekar pedang yang handal.